Kalau nanti misalnya FPI mau dilarang, katakanlah dilarang, maka yang terbaik bagi pemerintah adalah membawa ini ke jalur hukum, ke jalur pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih mau ngomong soal FPI ya, Front Pembela Islam, yang hari-hari terakhir ini hangat karena ada keterlibatan Pangdam Jaya dalam menurunkan baliho, terutama baliho Habib Rizik ya. Tapi ini ada berita yang menarik mengenai status FPI. Ini misalnya berita dari Tempo ya, yang mengatakan izin ormas di Kemendagri belum diperpanjang, FPI .2 kami nggak peduli. Nanti saya akan jelaskan dalam perspektif hukum tata negaranya ya. Ini juga kurang lebih sama ya. Tak terdaftar di Kemendagri, FPI tak peduli, tak ada manfaat. Ini newsdetik.com. Kita bacakan ya, nanti saya jelaskan. Tak terdaftar di Kemendagri, FPI .2 tak peduli, tak ada manfaat. Sabtu 21 November. Jakarta, Kemendagri menyebut Front Pembela Islam FPI saat ini tidak terdaftar sebagai salah satu ormas. FPI tak peduli surat keterangan terdaftar SKT tak diterbitkan Kemendagri karena dinilai tak ada manfaatnya. FPI nggak peduli mau diterbitkan atau tidak diterbitkan SKT, toh bagi FPI tidak ada manfaat sedikit pun. Tanpa SKT pun FPI tetap akan menjadi pembela agama dan pelayan umat, kata Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanwar lewat keterangannya Sabtu 21 November 2020. Aziz mengatakan ormas tidak wajib mendaftarkan diri ke Kemendagri. Pendaftaran tersebut, kata Aziz, hanya sebagai akses untuk mendapatkan dana bantuan APBN. FPI selama ini mandiri secara dana, tidak pernah minta dana APBN, ujar Aziz. Ini bahkan mengatakan Mahfud .2 SKT FPI tak bisa diminta orang lain, termasuk MUI malaikat sekalipun. Aziz mengatakan FPI sebenarnya sudah membuktikan diri dengan mendaftar ke pemerintah selama 20 tahun terakhir. Namun sambung Aziz, FPI tidak pernah memanfaatkan SKT tersebut. FPI sudah menyerahkan semua syarat administrasi yang diminta pemerintah. FPI sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama dan dokumen syarat administrasi itu secara formal seharusnya sudah cukup. SKT adalah masalah administrasi saja, ujar dia. Sebelumnya, FPI pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kemendagri. Namun status terdaftar itu telah berakhir pada Juni 2019. FPI pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kementerian Dalam Negeri. Dan terakhir status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019, kata Kapuspen Kemendagri Beni Irwan kepada wartawan Jumat 20 November. Beni mengatakan saat itu FPI pernah mengajukan perpanjangan SKT, namun perpanjangan itu tidak bisa terwujud karena menurut dia ada persyaratan yang belum dipenuhi FPI. Selanjutnya FPI mengajukan perpanjangan, namun surat keterangan terdaftar SKT belum bisa diperpanjang karena masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi, jelasnya. Apa persyaratan yang belum dipenuhi FPI tersebut? ADART organisasi, ujar Beni singkat. FPI belum memuat salah satu ADART yang diwajibkan dalam undang-undang. Seharusnya ADART memuat klausul tentang penyelesaian konflik internal. Karena itu belum dipenuhi, lanjut Beni, SKT FPI tidak bisa diperpanjang. FPI tidak terdaftar sebagai ormas di Kemendagri,
tegas Beni saat ditanya soal dampak dari SKT FPI yang sudah kedaluarsa. Ya, sobat RH sekalian, ya. Itu tadi soal FPI yang tidak terdaftar. Karena tidak terdaftar, dia tidak punya SKT, surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi seperti yang saya katakan dalam video sebelumnya, sebenarnya eksistensi organisasi itu tidak tergantung dari apakah dia terdaftar atau tidak, apakah dia memiliki status badan hukum atau tidak, tetapi dari hak konstitusional, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Nah, disitulah sesungguhnya eksistensi organisasi ada. Dan memang tidak setiap organisasi memerlukan untuk mendaftar ke Kemendagri atau berbadan hukum. Sebagai contoh misalnya organisasi yang paling sering adalah organisasi alumni. Saya ketua alumni SMA saya ya di Palembang sana, dan memang ya tidak memerlukan surat keterangan untuk terdaftar ya di Kementerian Dalam Negeri atau mungkin di dinas di pemerintahan daerah atau di Kesbangpol dan lain sebagainya, karena memang tujuan untuk terdaftar itu sesungguhnya sangat terkait dengan fasilitasi oleh negara. Sebagai contoh misalnya kalau organisasi itu perlu mendapatkan bantuan, maka status terdaftar itulah yang akan membuat dia bisa dibantu. Atau misalnya dia memerlukan pelatihan dari negara, maka status terdaftar itulah yang membuat dia on the list untuk mendapatkan bantuan pelatihan dan lain sebagainya. Itu pentingnya terdaftar. Lalu pentingnya memiliki status badan hukum, entah itu yayasan atau perkumpulan, adalah dia akan menjadi legal person, dia akan menjadi reh person. Jadi dalam konsep perdata, kalau dia menjadi badan hukum, maka dia seperti halnya manusia, menyandang hak dan kewajiban. Jadi dia punya hak, punya kewajiban yang bisa dipisahkan dengan hak dan kewajiban individual anggota-anggotanya. Kalau dia melakukan kesalahan, dia bisa dihukum. Misalnya kejahatan yang dilakukan korporasi misalnya. Nah, ini bisa saja kejahatan yang dilakukan oleh organisasi yang berbadan hukum misalnya. Jadi sobat era sekalian, sebenarnya terdaftar atau tidak terdaftar, memiliki badan hukum atau tidak badan hukum, memang sangat bergantung pada kepentingan perkumpulan atau ormas tersebut. Ada juga ormas yang sekedar hobi, misalnya ada ormas, kalau tidak salah, ormas yang namanya Endang, ada seperti itu. Ormas yang namanya Bambang, ormas yang hobinya misalnya Vespa, atau ormas yang hobinya jalan-jalan dengan motor tua atau mobil tua dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tidak semua terdaftar memang. Jadi sebenarnya kita tidak bisa melihat hal lain kecuali ini soal politik saja. Nah, kebetulan memang organisasi semacam FPI itu memang berada pada spektrum yang sangat jauh dari pemerintahan sekarang. Pemerintahan sekarang berada di sisi kiri dalam spektrum politik Indonesia, sementara kita tahu FPI sangat kanan ya. Jadi memang secara diametral bertentangan. Tapi dalam sebuah negara demokrasi, apalagi demokrasi konstitusional, maka kebebasan untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan itu haruslah dihormati. Hanya memang saya ingin garis bawahi, asal sepanjang tidak melanggar hukum. Kalau dia melanggar hukum, maka harus diadakan penegakan hukum, law enforcement. Tapi sobat era sekalian, kita harus membedakan mana pelanggaran yang dilakukan oleh ormas, mana pelanggaran yang dilakukan individual. Kalau pelanggaran yang dilakukan ormas, berarti by design ormas itu yang merancang sebuah kegiatan, sebuah sikap, sebuah tindakan yang bisa ditafsirkan sebagai bertentangan dengan hukum. Tapi dalam konteks dan situasi tertentu, bisa jadi pelanggaran itu hanya dilakukan oleh oknum-oknum sebuah organisasi. Nah,
perlakuan negara harus adil. Kalau yang bermasalah adalah orangnya, maka orangnya yang harus diproses. Kalau yang bermasalah organisasinya, organisasinya yang harus diproses dan dibuktikan. Jadi memang kritik saya terbesar ya terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul ini adalah ketika pemerintah mengeluarkan Perpu Ormas dan tanpa due process of law bisa menyatakan sebuah ormas terlarang seperti yang berlaku dengan HTI ya, Hizbut Tahrir Indonesia, yang tanpa melalui proses hukum dinyatakan sebagai organisasi terlarang, lalu dicabut badan atau status badan hukumnya. Setelah dinyatakan dimatikan seperti itu, barulah organisasi tersebut dipersilakan untuk memperjuangkan nasibnya di ranah pengadilan. Nah, ini menurut saya tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Karena dalam prinsip negara hukum, sebuah kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu dan harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, barulah orang bisa dihukum. Dalam konteks organisasi, organisasinya dibubarkan. Jadi, Sobat Era sekalian, kalau nanti misalnya FPI mau dilarang, katakanlah dilarang, maka yang terbaik bagi pemerintah adalah membawa ini ke jalur hukum, ke jalur pengadilan. Biarlah pengadilan yang akan membuktikan kalau memang organisasi ini adalah organisasi yang bertentangan dengan prinsip misalnya Pancasila, Undang-Undang Dasar, prinsip negara kesatuan, dan lain sebagainya. Kalau ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka sah untuk melarang organisasi semacam ini. Tapi tidak bisa hanya dengan subjektivitas kekuasaan. Coba bayangkan, Sobat Era sekalian, kalau 2024 nanti bandul kekuasaan bergerak ke kanan, bisa jadi justru organisasi ini yang menjadi backbone pemerintahan. Justru organisasi ini yang kemudian bahu-membahu dengan pemerintahan yang baru untuk katakanlah mewujudkan tujuan bernegara. Dan sebaliknya, organisasi yang saat ini dianggap paling nurut sama pemerintah, yang dianggap paling legal, justru akan menjadi organisasi yang posisinya sama seperti FPI ini. Who knows, bisa jadi. Karena itu, dalam menyikapi dinamika demokrasi, konstitusi kita, ya, kalau bahasa anak mudanya jangan baperan, ya. Jadi kita harus membiasakan diri untuk melihat kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda pendapat. Karena tidak semuanya pasti sejalan dengan pemerintahan. Karena itulah makna demokrasi. Kalau semuanya sejalan dengan pemerintahan, negara kita berarti sudah negara yang otoriter. Karena berarti tidak ada arus lain yang diperbolehkan. Nah, dalam konteks ini, saya juga berpendapat politik kita, demokrasi kita harus dijauhkan juga dari keterlibatan aparat. Biarlah aparat, kepolisian, TNI misalnya, menjadi orang-orang organisasi yang netral, yang tidak berpolitik, menjadi alat negara untuk tujuan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam konteks kepolisian dan pertahanan negara dalam konteks TNI. Bukan ikut dalam dinamika politik sehari-hari, bukan menjadi backup kekuasaan. Karena kekuasaan bisa berganti, tapi negara akan remains tetap. Jadi polisi, tentara sebagai alat negara itu tidak peduli siapapun yang berkuasa. Karena dia harus tetap menjadi alat negara yang netral, yang melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat, seluruh bangsa. Karena itulah mandatnya. Bukan mandatnya untuk berhadapan-hadapan dengan kelompok masyarakat sipil semacam FPI misalnya. Sobat Era sekalian, kembali kepada status terdaftar FPI, harusnya pemerintah tidak mempersulit pendaftaran. Toh hanya pendaftaran. Harusnya pemerintah memberikan kesempatan untuk terdaftar, karena terdaftar jauh lebih baik ketimbang misalnya organisasi ini dibiarkan melayang kemana-mana. Dan kalau memang ada oknum-oknum dari organisasi ini yang melanggar hukum, ya diadakan penegakan hukum. Jangan dibiarkan saja. Masa negara kalah dengan kelompok-kelompok masyarakat atau individu-individu tertentu. Tapi kalau orang tidak melanggar hukum, tidak ada alasan untuk dihukum. Apalagi hanya karena mengkritik atau berbeda pendapat. Jadi, the founding parents kita sudah mengatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa, sehingga siapapun yang berada di ranah kekuasaan harus berpikir bahwa semua anak bangsa itu perlu dilindungi, mau dia pro maupun kontra kekuasaan. Sahabat Era sekalian,
Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diobar pulang di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, membenci, dan memeras. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.